Baik, saya akan jelaskan prinsip kerja dari sistem boiler. Prinsip kerja dari sistem boiler adalah memanaskan air hingga mencapai titik didih sehingga air berubah menjadi uap steam. Nah, uap panas itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk pemanasan crude oil agar tidak membeku, untuk proses produksi minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Meski terlihat sederhana, tapi ada pembahasan yang sangat menarik tentang prinsip kerja boiler. Nah, di sini ada salah satu contoh prinsip kerja boiler yang perlu diketahui adalah heat transfer atau cara transfer panas. Nah, di sini ada 3 jenis heat transfer yang terjadi dalam boiler, yaitu 1 radiation, 2 conduction, dan 3 convection. Nah, radiation adalah mentransfer panas yang tidak memerlukan media. Contoh panas sinar matahari yang sampai ke bumi adalah contoh transfer panas secara radiasi atau radiation. Yang kedua, conduction adalah transfer panas yang memadai, yang medianya tidak ikut bergerak. Ini terjadi dalam zat padat. Jika Anda memanaskan ujung paku misalnya, maka bagian bawah paku ujung turut menjadi panas karena ada rambatan atau transfer panas. Dalam boiler, jika pangkal pipa panas, maka seluruh bagian pipa akan menjadi panas. Yang ketiga ada convection, adalah transfer panas yang medianya ikut bergerak. Ini terjadi dalam cairan. Dalam boiler, feed water yang dingin akan bercampur dengan air panas dalam boiler sehingga terjadi transfer panas. Nah, itulah beberapa prinsip kerja boiler yang perlu diketahui. Baik, saya akan jelaskan tentang diagram TS pada sistem boiler, yang dimana T adalah temperatur absolut pada daerah batas tersebut, sedangkan S dapat mewakili tingkat ketidaksamaan atau nilai entropi. Pada saat hukum kedua termodinamika diterapkan, diagram entropi sangat membantu untuk menentukan lokasi dan menggambarkan proses pada diagram di mana koordinatnya adalah nilai entropi. Diagram dengan salah satu sumber koordinat berupa entropi yang sering digunakan adalah diagram temperatur entropi atau TS. Nah, di sini ada penjelasan tentang diagram TS berbentuk gambar. Saya akan jelaskan yang pada gambar yang ada di sini. Nah, pada daerah uap panas lanjut, garis-garis volume spesifik konstan, kemiringannya lebih curam dari garis-garis tekanan konstan. Garis-garis kualitas tetap ditunjukkan dalam daerah 2 fase cair uap. Pada beberapa gambar, garis kualitas uap tetap ditandai sebagai garis-garis persen uap yang merupakan rasio massa cairan dengan massa total. Pada daerah uap panas lanjut dalam diagram TS, garis-garis entalpi spesifik konstan hampir membentuk garis lurus. Pada saat tekanan berkurang, keadaan ini ditunjukkan pada daerah pesisir pada gambar di depan. Untuk keadaan pada daerah ini, entropi ditentukan hanya dengan temperatur, dengan variasi tekanan antara beberapa keadaan tidak berpengaruh besar. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu fasilitas untuk memproduksi listrik yang masih jadi tulang punggung untuk kebutuhan energi listrik kita. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah unit PLTU Phaeton yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 3000 MW. Lalu, bagaimana uap ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan kapasitas sebesar itu? Di video ini kita akan membedah bagaimana PLTU beroperasi. PLTU bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang terkandung dalam uap panas.
Ketika air dipanaskan, maka volume molekul air akan semakin membesar, sehingga dalam ruangan yang tertutup ini akan menaikkan tekanannya secara drastis. Untuk melakukan pemanasan awal tersebut, ada komponen yang namanya boiler. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakaran. Biasanya, bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. Lalu di atas ruang bakar ada superheated pipe. Di dalam pipa ini akan terisi air. Ketika batu bara dihidupkan, panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air di dalam superheated pipe, sehingga air mendidih dan menjadi uap. Uap tersebut akan memasuki steam filter. Di sini akan dipastikan bahwa material yang keluar dari boiler ini berupa uap saja, tanpa zat cair. Di filter ini, uap yang berat jenisnya lebih rendah akan berada di atas, sementara air yang pasanya masih cair akan berada di bawah. Air di bawah ini selanjutnya akan dikembalikan lagi ke superheater pipe untuk dipanaskan lagi. Sementara uap yang keluar melalui pipa tekanan tinggi ini, uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Sementara uap keluar melalui pipa tekanan tinggi ini, uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Energi putar ini selanjutnya akan dihubungkan untuk memutar generator listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut ada komponen yang namanya turbin. Turbin ini terdiri dari beberapa baling-baling yang terletak dalam satu poros. Di depan adalah turbin primer dengan diameter lebih kecil. Uap panas akan dimasukkan ke dalam turbin primer. Akibatnya turbin ini berputar. Setelah melewati turbin primer, uap masih memiliki tekanan meski lebih kecil dibandingkan dengan uap sebelum masuk ke turbin primer. Uap ini akan dimasukkan lagi ke turbin sekunder, sehingga efisiensi dari tekanan pada uap ini bisa diubah secara maksimal untuk menjadi energi putar. Outputnya berubah energi putar pada poros turbin, kemudian poros ini akan dihubungkan ke generator berkapasitas tinggi untuk membangkitkan energi listrik. Urutan kerja PLTU intinya seperti itu. Tapi siklus ini akan berhenti ketika air di dalam superheated pipe ini habis. Agar siklus ini terus berlanjut, maka uap panas dari turbin sekunder harus didinginkan untuk dimasukkan lagi ke superheated pipe. Mengapa harus didinginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTU ini memanfaatkan perbedaan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan besar molekul air saat fase cair dan fase gas. Jadi air yang ada di superheated pipe ini harus sedikit mungkin agar molekulnya kecil. Saat fase cair dan fase gas, jadi air yang ada di superheated pipe ini harus sedikit mungkin agar molekulnya kecil, sehingga ketika dipanaskan perbedaan molekulnya akan terasa sangat signifikan. Untuk melakukan tugas ini ada komponen yang namanya kondensor. Di dalam kondensor akan terisi air dingin, lalu pipa uap dari turbin sekunder akan mengelilingi air dingin di dalam kondensor ini, sehingga kalor pada uap akan pindah ke air dingin. Ini akan membuat uap air di sini turun, suhunya mengecil, molekulnya dan turun tekanannya, dan fasenya juga akan berubah menjadi cair. Selanjutnya air akan dipompa ke dalam superheated pipe. Setelah itu siklus pemanasan air akan terjadi lagi, sehingga uap panas bisa terbentuk secara berkelanjutan selama uap bakar terus menyala. Namun air dingin ini kelamaan juga akan terjadi panas karena menerima kalor, sehingga perlu ada juga proses pendinginan air kondensor. Untuk melakukannya, air akan dipompa ke menara pendingin. Di sini, air dari kondensor akan disemprotkan di bagian tengah menara bening. Itu akan melepaskan panas ke udara bebas, sehingga kita akan melihat uap yang ngebumbung dari menara pendingin ini. Lalu, di bagian bawah menara pendingin, ada sumber air dingin. Biasanya terkoneksi dengan sumber air seperti sungai,
Air dingin ini lalu akan dipompa ke kondensor sehingga air di dalam kondensor akan selalu dingin. Itu adalah siklus dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap. Energi berasal dari bahan bakar yang diubah menjadi panas melalui proses pembakaran. Panas yang tercipta akan diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Sementara air di sini fungsinya hanya sebagai media. Untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran, boiler ini akan dibentuk melengkung seperti ini. Jadi di ruang bakar ini merupakan titik terpanas di dalam boiler. Pembakaran akan menghasilkan asap yang suhunya juga tinggi. Asap tersebut tidak langsung dibuang ke cerobong asap, tapi akan diarahkan untuk mengalir seperti ini. Apa tujuannya? Kalau kita bongkar superheated pipe terdiri dari 3 blok pemanas, yakni main heater yang letaknya di dekat sumber api, lalu preheater dan after heater. Jadi air dari kondenser akan masuk ke preheater sebelum masuk ke main heater. Tujuannya untuk pemanasan awal. Di sini akan ada asap dengan suhu yang tinggi sehingga air yang masuk ke main heater sudah lebih tinggi suhunya. Ini akan mempercepat proses perubahan air menjadi uap di dalam main heater. Lalu after heater juga sama, sebelum keluar dari boiler semua akan dilewatkan dulu pada after heater. Di sini juga ada asap pembakaran, namun karena lebih dekat dengan sumber api daripada preheater, maka suhu di sini lebih tinggi, fungsinya untuk memaksimalkan energi panas pada uap. Jadi uap yang keluar dari boiler lebih panas lagi. Itulah siklus kerja pembangkit listrik tenaga uap. Semoga menambah wawasan kita semua. Perkenalkan, nama saya Enarji Arya. Saya di sini untuk menjelaskan prinsip kerja boiler. Prinsip kerja boiler adalah memanaskan air hingga mencapai titik didihnya, sehingga air berubah menjadi uap steam. Uap panas itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk pemanasan crude oil agar tidak membeku, untuk proses produksi minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Meski terlihat sederhana, tapi ada pembahasan yang sangat menarik tentang prinsip kerja boiler. Cara memproduksi uap yang lebih panas. Titik didih air normalnya 100 derajat Celcius, yaitu temperaturnya pada saat air berubah menjadi uap pada tekanan normal 1 bar. Dengan demikian, uap yang dihasilkan dari perebusan air tersebut juga 100 derajat Celcius. Jika sebuah boiler ingin menghasilkan uap yang lebih panas, maka perlu menaikkan tekanan agar titik didih airnya meningkat. Nah, dan di sini saya akan menjabarkan. Di sini ada 3 jenis heat transfer yang terjadi dalam boiler, yaitu 1 radiation, 2 conduction, dan 3 convection. 1. Radiation adalah transfer panas yang tidak memerlukan media panas sinar matahari yang sampai ke bumi. Adalah contoh transfer panas secara radiasi. Dalam boiler, pipa-pipa yang tidak secara langsung terkena sumber panas juga dapat menjadi panas karena ada transfer panas secara radiasi. Conduction adalah transfer panas yang memadai tidak ikut bergerak. Ini terjadi dalam zat padat. Jika Anda memanaskan ujung paku misalnya, maka bagian bawah paku juga turut menjadi panas karena ada rambatan atau transfer panas. Dalam boiler, jika pangkal pipa dipanaskan, maka seluruh bagian pipa akan menjadi panas. Pipa panas inilah yang akan membuat air mendidih. Convection adalah transfer panas yang medianya ikut bergerak. Ini terjadi dalam cairan. Dalam boiler, pet water yang dingin akan bercampur dengan air panas dalam boiler sehingga terjadi transfer panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya akan menjelaskan cara menganalisis boiler. Ya, untuk menganalisis efisiensi boiler menggunakan metode langsung. Data tekanan, temperatur, dan uap per jam dari boiler diolah melalui proses interpolasi data untuk memperoleh nilai entalpi panas lanjut dan entalpi air umpan sehingga diperoleh kalor
keluaran dari boiler. Nilai GCV rata-rata bahan bakar sebesar 12865,14 kJ per kg. Berdasarkan hasil analisis uji ultimate diperoleh nilai efisiensi boiler sebesar 46%. Menurut nilai efisiensi boiler dikarenakan kandungan karbon, hidrogen, belerang, dan bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Terima Tentang sistem boiler. Boiler merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk memasukkan steam dalam berbagai keperluan atau air di dalam boiler. Dipanaskan oleh panas dari hasil pembakaran bahan bakar atau sumber panas lainnya, sehingga terjadi perpindahan panas dari sumber panas tersebut ke air yang mengakibatkan air tersebut menjadi panas atau berubah wujud menjadi uap air. Yang lebih panas memiliki berat jenis yang lebih rendah dibanding dengan air yang lebih dingin, sehingga terjadi perubahan berat jenis air di dalam boiler. Yang memiliki jenis yang lebih kecil akan naik, dan sebaliknya air yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi akan turun ke dasar. Air yang digunakan pada proses pengolahan dan air mengisi boiler diperoleh dari air sungai, air waduk, air sumur bor, dan sumber mata air lainnya. Kualitas air tersebut tidak sama walaupun menggunakan sumber air sejenis. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan asal air tersebut. Sumber mata air sangat umumnya sudah mengalami pencemaran oleh aktivitas produk dan kegiatan industri. Sekian dari saya, terima kasih.